Dia bukan sekedar gelandang biasa. Dia adalah anak ajaib dari La Masia yang sempat jadi jantung Arsenal, tapi malah tersesat di rumah yang katanya tempat dia berasal. Frances Fabregas, gelandang jenius yang sejak remaja memimpin lini tengah klub besar, memecahkan rekor demi rekor, menciptakan peluang lebih banyak dari siapapun di generasinya. Tapi ketika dia kembali ke rumah, segalanya justru tidak berjalan seperti mimpi. Ia bukan lagi pusat perhatian, ia hanya bagian dari sistem. Namun seorang maestro tak pernah kehilangan sentuhannya. Dia bangkit, dia membungkam keraguan. Dia kembali menjadi raja di tanah Inggris. Ini bukan hanya kisah tentang sepak bola, ini kisah tentang bakat yang nyaris terbuang, tentang kegigihan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang seorang pria yang mungkin tak pernah benar-benar mendapatkan panggung yang layak untuk kehebatannya. Inilah kisah Cesc Fabregas, maestro yang terlupakan. Inside, Bergkamp plays it through. Is this number 3? Yeah. Jumba. Oh, a chance, and Arsenal are back in the game To help each other out. Fabregas picks up the pieces. Up on the overlap here, and Flamini pulls it back. Jika kita melihat beberapa maestro sepak bola Spanyol terhebat sepanjang masa, banyak dari kalian mungkin langsung berpikir tentang Xavi Hernandez, Iniesta, atau David Silva. Dan meskipun kalian mungkin benar, bagaimana jika saya katakan bahwa terlepas dari kehebatan mereka secara statistik, ketiganya justru tertinggal dari sosok lain yang selama masa jayanya hanya terpaut beberapa tahun lebih muda, namun tetap sama brilian, tenang, dan terampil. Ia tak lain adalah pemimpin asis sepanjang masa dalam sejarah sepak bola Spanyol, Cesc Fabregas. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk memberikan asis langsung yang benar-benar menentukan. Fabregas selalu tahu di mana harus menempatkan umpan terakhir itu. Cesc Fabregas lahir dan besar di Barcelona. Ia memulai perjalanan sepak bolanya di klub lokal bernama Mataró saat masih berusia 7 tahun. Sejak awal perkembangan karirnya sudah sangat jelas bahwa ia adalah pemain terbaik di kelompok usianya, dan itu dengan selisih yang cukup jauh. Timnya secara rutin bertanding melawan tim muda Barcelona dalam laga-laga persahabatan. Tapi uniknya, pelatih Fabregas waktu itu seringkali memilih untuk tidak memainkannya karena takut para pencari bakat Barcelona akan melihat bakatnya dan membujuknya untuk pindah ke akademi mereka. Sayangnya usaha ini pada akhirnya sia-sia. Tidak butuh waktu lama sampai Fabregas dikenali sebagai talenta luar biasa oleh para pencari bakat Barcelona. Dan pada usia 9 tahun, ia resmi bergabung dengan akademi muda legendaris La Masia. Saat itu dia bergabung dengan pemain lain seusianya yang juga sangat berbakat, yaitu Gerard Piqué. Dan seolah belum cukup, keduanya kemudian dipertemukan dengan seorang anak pemalu dari Rosario, Argentina, Lionel Messi. Di titik ini, kita punya 3 pemain muda luar biasa yang semuanya berada di kelompok usia yang sama, dan semuanya berada di akademi yang sama, La Masia. Mereka bersama beberapa pemain lainnya nantinya dikenal sebagai kelas 87. Tak perlu dikatakan, Barcelona berada dalam posisi yang sangat beruntung. Tapi hal itu tidak berlaku untuk tim-tim muda lain di Spanyol. Ketiganya benar-benar jadi mimpi buruk bagi lawan-lawan mereka. La Masia membantai tim-tim muda Spanyol lainnya, mencetak dan mengatur gol semau mereka. Fabregas bahkan mengingat pernah memenangkan pertandingan dengan skor 10, 20, bahkan 30 gol secara rutin. Fabregas sendiri termasuk pencetak gol yang cukup produktif di masa mudanya. Tetapi meskipun punya naluri gol yang tinggi, dia sebenarnya dilatih sebagai gelandang bertahan. Namun karena ia merupakan produk dari La Masia, ia dididik dalam filosofi total football, sepak bola menyerang yang mengalir bebas, di mana setiap pemain diajarkan untuk bisa bermain di berbagai posisi di lapangan. Terlepas dari posisinya, Fabregas benar-benar punya bakat luar biasa. Ia sangat nyaman menguasai bola dengan kaki yang cepat, punya kemampuan umpan jarak pendek dan jauh yang luar biasa, serta memiliki kesadaran dan penempatan posisi baik defensif maupun ofensif yang sangat baik. Pada usia 15 tahun, tim mudanya menjalani satu musim penuh tanpa kekalahan. Mereka meraih beberapa trofi dan benar-benar tidak bisa dihentikan. Dan Fabregas adalah salah satu alasan utama di balik dominasi itu.
Namun seperti semua hal lainnya, masa muda juga harus berakhir. Pada usia 16 tahun, masa remaja Fabregas mulai perlahan usai. Sudah saatnya untuk mulai memikirkan masa depan. Tapi mari kita realistis, Fabregas jelas merupakan salah satu talenta terbaik yang pernah ada di generasinya. Dia selalu jadi prioritas dan tampaknya akan langsung masuk ke tim utama Barcelona. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena Barcelona punya masalah yang timbul karena kesuksesan mereka sendiri. Ketika Fabregas sudah cukup matang untuk masuk ke skuad senior, Barcelona sedang berada di era emas lini tengah mereka. Mereka memiliki dua gelandang terbaik yang pernah ada, Andres Iniesta dan Xavi Hernandez. Selain itu ada juga Thiago Motta dan sang kapten, Luis Enrique. Hasilnya, Barcelona tidak bisa menjamin waktu bermain reguler untuk Fabregas, meskipun ia berbakat luar biasa. Dan inilah yang orang sering sebut sebagai menderita karena kesuksesan orang lain. Sebenarnya, Barcelona bahkan tampaknya tidak terlalu berusaha keras untuk mempertahankan Cesc Fabregas. Namun ada satu sosok yang menginginkan jasa Fabregas dan bahkan bersedia memberikan jaminan waktu bermain di tim utama. Sosok itu tidak lain adalah Arsene Wenger. Sebagai gambaran seberapa besar kepercayaan Arsene Wenger terhadap anak muda ini, Fabregas menandatangani kontrak dengan Arsenal pada bulan September tahun 2003 di awal musim Liga Premier. Saya rasa tidak perlu mengingatkan siapapun tentang seberapa hebat susunan pemain Arsenal pada musim itu. Tapi kalau memang perlu, tim Arsenal ini tidak terkalahkan sepanjang musim. Menjadi satu-satunya tim yang pernah mencapai prestasi tersebut hingga hari ini. Sebuah rekor yang belum pernah terulang di Liga Inggris. Kembali ke Cesc Fabregas. Kalau sampai titik ini kamu masih belum yakin seberapa luar biasanya bakat pemain ini, coba bayangkan saja seberapa bagus kamu harusnya sampai Arsene Wenger berani menjamin kamu bermain di tim utama di skuad yang secara harfiah terdiri dari The Invincible. Namun di musim pertamanya bersama klub, dia hanya tampil di ajang Piala Liga. Dia belum benar-benar tampil di Liga Premier itu sendiri. Tapi semua berubah drastis pada musim berikutnya. Di awal musim 2004-2005, awalnya Fabregas sebagian besar duduk di bangku cadangan. Rencana awalnya memang begitu, agar dia bisa mulai merasakan atmosfer sepak bola Liga Inggris. Masuk sebagai pemain pengganti di beberapa laga dan perlahan terbiasa dengan intensitasnya. Lagi pula dia masih sangat muda dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memberikan dampak yang besar. IQ sepak bolanya jauh melampaui usianya dan ia segera dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menarik di dunia. Ia bahkan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Premier League untuk Arsenal pada usia 18 tahun. Cesc Fabregas membuat total 50 penampilan untuk Arsenal. Kapan terakhir kali kalian melihat pemain 18 tahun dengan menit bermain sebanyak itu di liga sekelas Premier League? Ia membuktikan semua kritik karena usianya salah besar. Pertandingan demi pertandingan, ia perlahan mulai memenangkan hati para pendukung Arsenal. Namun musim 2005-2006 menjadi musim yang memilukan bagi Arsenal. Mereka berhasil mencapai final Liga Champions dan Fabregas tampil sebagai starter melawan klub kota kelahirannya. Meski usianya masih sangat muda, ia berani tampil melawan senior-seniornya seperti Xavi Hernandez dan Iniesta. Bahkan Lionel Messi tidak mendapatkan 1 menit pun di final itu. Sayangnya Arsenal kalah 2-1. Meski demikian, Fabregas muda tidak pernah terlihat gugup, atau lebih tepatnya tidak pernah gugup. Musim berikutnya 2006-2007 ia naik level lebih tinggi dan mengakhiri musim dengan jumlah assist tertinggi kedua di liga pada usia 19 tahun. Ia juga memenangkan penghargaan Golden Boy sebagai salah satu talenta muda paling bersinar di dunia. Sungguh luar biasa. Sebagai remaja, ia bahkan dinominasikan untuk penghargaan PFA Player of the Year dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Arsenal musim itu. Fabregas bukan hanya lagi sekedar bocah ajaib, ia adalah maestro yang sudah diakui dunia. Lalu di musim 2007-2008 pada usianya menginjak 20 tahun, ia kembali dinominasikan untuk penghargaan PFA Player of the Year untuk tahun kedua berturut-turut. Dia mencatatkan 20 assist dan mencetak 7 gol. Wajar jika saat itu banyak yang menganggapnya sebagai talenta paling menjanjikan di dunia. Semua hype tentang Fabregas sangat layak. Di musim 2008-2009, kepemimpinan dan kedewasaannya mulai terlihat jelas.
ia dinobatkan sebagai kapten Arsenal pada usia 21 tahun. Sebuah bukti nyata betapa besar rasa hormat rekan-rekannya dan kepercayaan klub terhadapnya. Dan jujur saja, melihat apa yang ia capai di usia 21 tahun sebagai kapten dari klub sebesar Arsenal, itu benar-benar luar biasa. Ia terlihat seperti veteran kelas dunia di atas lapangan, menjalankan lini tengah dengan tenang, jarang membuat kesalahan, dan selalu memegang kendali. Gaya bermain Fabregas di Arsenal sangat cepat, tidak seperti para seniornya di Barcelona yang lebih konservatif dalam mengalirkan bola. Fabregas selalu tahu bagaimana menemukan umpan sempurna yang langsung menghasilkan gol. Dan yang membuatnya istimewa, ia bisa bermain di mana saja di lini tengah. Tapi area terbaiknya jelas adalah sektor tengah menyerang. Ia adalah ancaman pencetak gol, pengatur serangan dari depan, dan yang ia kuasai lebih baik daripada Xavi dan Iniesta adalah kemampuannya menciptakan peluang emas bahkan dari garis pertahanan. Dibandingkan dengan gelandang Spanyol lainnya seperti Xavi, Iniesta, dan David Silva, Fabregas adalah pencetak gol yang jauh lebih mumpuni. Saat masih berseragam Arsenal, ia mengatur gol-gol indah lewat umpan akurat dan juga mencetak beberapa gol jarak jauh yang luar biasa. Dan saat membela Spanyol, Fabregas tampil luar biasa. Ia adalah pemain termuda di antara nama-nama besar seperti Xavi, Iniesta, David Silva, dan Xabi Alonso. Namun tetap menjadi bagian penting dari dominasi lini tengah Spanyol. Tanpa kehadirannya, mungkin Spanyol tidak akan menjadi sebesar yang kita lihat di era kejayaan mereka. Di Euro tahun 2008, Cesc Fabregas tampil memukau sebagai pemain muda. Ia menjadi pemain termuda yang masuk dalam tim terbaik turnamen di usia 21 tahun. Ia menciptakan assist, mencetak gol penting, dan membantu Spanyol melaju ke final. Selain Sergio Busquets yang berperan lebih defensif, Fabregas adalah pemain termuda dengan dampak terbesar di lapangan, bahkan seringkali lebih besar dari Xavi, Iniesta, dan David Silva. Lalu 2 tahun kemudian di Piala Dunia 2010, siapa lagi kalau bukan Cesc Fabregas, pemain yang memberikan assist penentu untuk Andres Iniesta di final Piala Dunia melawan Belanda, membawa Spanyol meraih trofi dunia pertama mereka. Dan tentu saja di tahun 2012, Spanyol kembali menghancurkan semua lawan, dengan Fabregas memberikan beberapa assist penting, dan sekali lagi dinobatkan dalam tim terbaik turnamen. Tetapi kembali lagi ke karir klubnya setelah Piala Dunia 2010, klub masa kecilnya Barcelona menghubunginya untuk merekrutnya, dan dengan itu Fabregas mengucapkan selamat tinggal kepada Arsenal. Total semuanya Fabregas mencetak 86 assist dan 48 gol bersama Arsenal. Statistik itu melampaui Xavi dan Andres Iniesta dalam periode waktu yang sama, padahal keduanya memiliki lebih banyak musim dan penampilan di depan Fabregas. Sebelumnya transfer Fabregas ke Barcelona memiliki banyak drama. Waktu itu negosiasi antara Arsenal dan Barcelona cukup alot. Arsenal meminta harga tinggi karena Fabregas adalah kapten tim, pemain kunci, dan masih sangat muda, sementara Barcelona masih berusaha bernegosiasi. Akhirnya supaya transfer ini beneran kejadian, Fabregas bersedia memotong sebagian dari gaji dan bahkan membantu menutup kekurangan biaya transfer. Ada laporan dari media Spanyol dan Inggris saat itu yang bilang kalau dia setuju mengurangi nilai kompensasinya sekitar 1 juta euro yang akan dibayar dari gajinya selama kontrak di Barcelona. Ini jelas menunjukkan betapa besar keinginan Fabregas untuk kembali ke klub masa kecilnya. Dan akhirnya, Fabregas sekali lagi bergabung dengan rekan setim dan seniornya di La Masia. Namun, Pep Guardiola, pelatih Barcelona saat itu, memiliki ide yang sama sekali berbeda untuk Cesc Fabregas. Banyak orang, termasuk saya, percaya bahwa Fabregas tidak digunakan secara maksimal di Barcelona. Dan ini adalah sesuatu yang bahkan diakui oleh Fabregas sendiri. Pep Guardiola sering menggantikannya, bahkan memainkannya sebagai winger dalam banyak pertandingan. Saat bermain bersama Xavi, Iniesta, dan Busquets di timnas Spanyol, Fabregas tidak pernah kesulitan beradaptasi. Tapi Pep Guardiola tidak memberinya peran yang cukup penting. Yang paling gila adalah, bahkan dengan semua keterbatasan itu, Fabregas masih mencatatkan lebih banyak assist daripada Xavi dan Iniesta dalam periode waktu yang sama. Cara paling mudah untuk menjelaskannya adalah seperti ini. Saya benar-benar percaya bahwa jika Cesc Fabregas berada di masa jayanya hari ini,
dan bermain di bawah Pep Guardiola di Manchester City, dia akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada Kevin De Bruyne saat ini. Satu-satunya masalah adalah dia tidak pernah mendapatkan peran seperti yang dimiliki De Bruyne karena sistem permainan Barcelona saat itu sangat berbeda. Jika saja Fabregas diizinkan untuk memimpin serangan dan menggantikan katakanlah Xavi, saya sangat yakin jumlah assist-nya akan jauh lebih besar. Setelah Guardiola pergi, manajer-manajer berikutnya malah menurunkan Fabregas untuk memainkan peran sebagai gelandang yang lebih dalam, yang membuatnya mendapat lebih sedikit aksi ofensif dan lebih mengandalkan umpan panjang atau umpan dari lini belakang. Yang mengejutkan, dia masih mampu melakukannya dengan baik, meski perannya tidak sepenting dulu. Bayangkan saja apa yang bisa dilakukan bersama Messi jika komposisi pemain Barcelona saat itu sedikit berbeda, dan Fabregas benar-benar bisa bermain sebagai gelandang serang tengah, posisi yang paling ia kuasai. Dan meskipun dia memenangkan trofi dan meraih kesuksesan bersama Barcelona, tetap saja sangat disayangkan bahwa tahun-tahun terbaiknya terbuang sia-sia karena ia tidak diberikan peran yang paling cocok dengannya. Akhirnya pada tahun 2014, Fabregas memutuskan untuk kembali ke Premier League. Dalam kata-katanya sendiri, dia ingin bahagia, memainkan peran yang paling ia cintai. Di Barcelona dia tidak mendapatkan peran yang sama seperti yang ia miliki di timnas Spanyol, meskipun ia setara dengan Xavi dalam hal kemampuan. Tapi sekali lagi, Barcelona tidak mau mengalah untuk para veteran lama mereka. Pada tahun 2014, setelah mewujudkan mimpinya pulang ke Barcelona, sebenarnya Fabregas berpikir ia akan tinggal lama di sana. Tapi kenyataannya berkata lain. Camp Nou tak lagi terasa seperti rumah. Lalu datang tawaran dari Premier League, bukan dari Arsenal. Meski The Gunners punya opsi untuk memulangkannya, mereka menolak. Dan Fabregas akhirnya memilih rival Arsenal, yaitu Chelsea. Tim yang dulu ia lawan habis-habisan. Fans Arsenal marah, mereka merasa dikhianati. Tapi bagi Fabregas, itu bukan tentang loyalitas, tapi tentang kesempatan. Dan ia membuktikan keputusannya dalam warna biru. Dia kembali menjadi maestro. Pada musim 2014-2015, Fabregas membantu Chelsea memenangkan gelar Premier League dan Piala Liga, kembali dengan umpan-umpan brilian yang membantu menguasai Liga. Meskipun dia kehilangan banyak kemampuan karena cedera yang ia alami bersama Spanyol dan Barcelona selama beberapa tahun terakhir, dia tetap tampil brilian. Kemudian pada musim 2016-2017, Fabregas kembali memenangkan gelar Premier League bersama Chelsea dan menjadi pemain tercepat dalam sejarah Liga yang mencatat 100 assist, memecahkan rekor Ryan Giggs dengan 74 pertandingan lebih sedikit. Itu benar-benar gila. Tapi saat ini sudah jelas bahwa Fabregas berada di luar masa jayanya. Di musim berikutnya, 2017-2018, Fabregas membantu Chelsea memenangkan Piala FA, tampil sangat luar biasa selama 90 menit di final. Namun cedera yang ia derita selama di Chelsea benar-benar membuat proses penuaan Fabregas semakin cepat. Bukan hanya kecepatan dan ketahanan fisiknya yang menurun, tetapi juga kelincahan, fleksibilitas, dan kakinya mulai menyerah lebih cepat dari rekan-rekan seangkatannya. Ia akhirnya mengakhiri karirnya di AS Monaco dan sempat menghabiskan satu musim di Italia. Sungguh menyedihkan melihat kejeniusannya yang luar biasa dan bagaimana masa jayanya terbuang sia-sia. Melihatnya menurun begitu cepat seiring bertambahnya usia adalah hal yang menyakitkan. Tapi meski begitu, dalam performa terbaiknya, saya harap tidak ada dari kalian yang melupakan bahwa Cesc Fabregas benar-benar layak berdiri sejajar dengan para legenda terbesar dalam sejarah. Dalam dunia sepak bola yang kejam, tak semua kejeniusan mendapat tempat yang semestinya. Cesc Fabregas bukan hanya sekedar gelandang dengan angka-angka luar biasa. Dia adalah seniman dalam permainan yang seringkali lebih menghargai nama besar ketimbang kerja senyap yang menentukan hasil akhir. Ia tak selalu berada di sorotan, tak selalu mendapat pujian seperti Xavi dan Iniesta. Tapi tanpa dia, sejarah mungkin tak akan seindah yang kita kenal hari ini. Masa jayanya mungkin terlewatkan, potensinya mungkin tak sepenuhnya dimaksimalkan, tapi warisannya tak akan pernah terlupakan. Karena di antara semua maestro yang pernah menghiasi lapangan hijau, hanya sedikit yang bisa membuat dunia jatuh cinta lewat sebuah umpan terakhir yang sempurna.
Terima kasih Cesc Fabregas, sang maestro yang tak pernah benar-benar mendapatkan panggung sebesar bakatnya.